الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Ruli Hewan Tutorial. Hari ini kita sama-sama belajar mengenai konfigurasi mikrotik RB750 dari awal sampai dengan terkoneksi. Langkah awal untuk memulai yaitu kita menyiapkan Winbox seperti ini tampilannya. Lalu untuk mengkonfigurasi Winbox ini harus bersih konfigurasinya ya. Jadi artinya kita harus mereset ulang. Caranya bisa masuk ke terminal, kemudian slash system reset configuration. Nah, cara ini sebetulnya bisa menggunakan dengan kita mengklik sistem, kemudian di sini ada reset configuration, lalu no default configuration kita klik, kemudian do not backup kita klik juga, lalu reset configuration. Tapi untuk saat ini kita belajar menggunakan terminal ya. Nah, setelah ditulis slash system reset configuration lalu di enter. Nah, setelah itu ditekan yes, lalu kita tunggu saja sampai mikrotiknya merestart ulang ya. Nanti dia akan keluar dari Winbox ini. Kita tunggu saja. Ya, baik. Nah, setelah ini kita akan tunggu sampai nanti ini akan muncul, nanti address-nya akan muncul. Ya, kita klik refresh. Ya, setelah kita reset, maka dia akan tampil MAC address, IP address, kemudian identity. Nah, IP address bawaan dari mikrotik ini adalah 192.168.88.1. Nah, ini adalah bawaan dari mikrotiknya. Nah, untuk itu kita harus masuk dulu, kemudian loginnya admin, kemudian passwordnya kosong ya. Jadi untuk pertama kali itu loginnya masih admin, kemudian passwordnya kosong. Lalu kita connect ya, maka dia akan menampilkan atau mikrotik akan menampilkan remove configuration. Remove configuration itu artinya bawaan atau default configuration yang ada pada Winbox kita tidak memerlukannya. Jadi artinya kita harus nol. Karena kalau kita membuat konfigurasi masih ada default configuration, nanti biasanya kita akan bingung nantinya ya. Jadi harus dinolkan dulu, yaitu setelah itu remove configuration kita klik dan tunggu beberapa saat, nanti dia akan keluar lagi. Jangan panik ya jika Winbox-nya keluar. Kita tunggu ya. Ya, baik. Winbox keluar ya. Kita akan masuk dan kita akan lihat lagi di sini IP-nya berubah. Yang tadinya bawaannya 192, 198, 168, 881 sekarang menjadi 0000 ya. Nah, ini kita klik MAC address-nya lagi karena kita belum setting konfigurasi. Ya, ini kondisinya Winbox-nya sudah bersih ya. Jadi kita bisa membuat settingan awal ya. Untuk settingan awal yang harus kita lakukan adalah pertama kita membuat identitas dulu ya. Sistem, kemudian identity. Nah, tujuannya adalah
Misalkan di kantor ya, di kantor itu Winbox-nya kan, atau misalkan mikrotiknya itu tidak satu, tetapi mikrotiknya ada 2, ada 3, dan lain sebagainya. Kalau identitasnya sama, nanti kalian akan bingung gitu ya, karena tidak diberi spesifikasi identitas ya. Jadi saya contohkan, misalkan saya tulis di sini Yuli, kemudian nanti di pojok sini yang tadinya mikrotik dia akan berubah ya. Apply, oke, maka dia akan berubah ini ya. Nah, setelah kita membuat identitas, yang paling penting adalah kita membuat password baru ya. Password baru itu penting manakala kita nanti membuat konfigurasi. Kalau tidak di password, mungkin nanti ada tantangan jahil ya yang merubah konfigurasi kita. Jadi kita masuk ke sistem, kemudian user. Nanti di sini tampilnya adalah user list ya, admin yang tadi ya, tidak menggunakan password. Nah, sekarang kita untuk lebih safe-nya kita klik plus, kemudian kita rubah jaringan admin, karena semua orang tahu kalau misalkan mikrotik itu usernya adalah admin. Nah, kita rubah, misalkan contoh saya rubah jadi Luli seperti ini, kemudian kita gunakan full, lalu di sini saya rubah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ini ya, lalu klik apply, dan oke. Nah, di sini kan ada admin dan Luli, ini kan dua-duanya aktif. Nah, admin ini kita disablekan, maka yang aktif adalah Luli full seperti ini. Nah, kita coba ya, kita seandainya kita keluar, kemudian kita masuk ya, masuk. Nah, ini kan sudah dirubah, seandainya ini masih tetap admin ya, passwordnya kosong, maka dia tidak mau. Nah, karena username dan passwordnya salah, karena kita udah ganti. Makanya kita ganti tadi dengan Luli, kemudian tadi passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, kemudian connect. Nah, seperti ini. Ini sudah aman kita membuat konfigurasi, karena kita sudah merubah identitas dan passwordnya pun dirubah. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke interface. Nah, di interface ini kan kita menggunakan RB750, dia mempunyai 5 port ya. Dan ini tanda RRR ini adalah run. Jadi ether 1 ini saya masukkan portnya itu mengarah ke mode. Kita boleh kasih nama komen biar kita nggak lupa ya. Ini jaringan di internet ini, oke. Lalu apply, oke. Kemudian yang keduanya saya arahkan ke access point. Jadi kita tulis di sini lokal, jaringan lokal ya, atau lokal aja deh, lokal seperti ini ya. Kemudian di sini komennya jaringan pada access point. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya kasih nama gini biar rapi aja, biar rapi, jadi kalian nanti pada saat membuat ini tidak bingung. Nah, kemudian yang ke ether 3-nya saya sambungkan atau konekkan dengan laptop. Karena kalau nggak dikonekkan dengan laptop, kita gimana mau setting ya? Karena kan harus di setting dulu di komputer atau PC atau laptop gitu ya. Kita komen di sini, setting pada laptop. Oke, kemudian apply. Nah, interface ini sudah diberi tanda, kecuali yang ether 4, ether 5 ini sebagai cadangan. Nanti kita bisa slave. Slave itu artinya pada saat nanti ether 4-nya dimasukkan atau dikonekkan dengan komputer atau PC, itu bisa connect secara otomatis, tidak perlu setting lagi. Jadi kita harus menggunakan
bridge ya, biar seluruhnya terkoneksi. Caranya adalah di sini masukkan bridge di sini ya, kemudian plus, nanti kita kasih tanda di sini all port misalkan, all port. Nah, artinya semua port bisa dikonekkan atau dikoneksikan. Kita apply, kemudian oke, lalu kita tentukan nih portnya mana saja. Nah, itu kita klik plus, kemudian yang mau kita sambungkan adalah yang Ether 2 lokal, kemudian this port, apply, kemudian oke. Nah, kemudian diulang lagi di sini. Setelah tadi lokal, kita 3 juga kita sambungkan ya. Nanti kalau kalian lihat nanti di sini ya. Nah, ini berubah jadinya. Tadi bridge-nya dia run, kemudian di sini Ether satunya R, nanti RS-nya itu run slave. Jadi ini yang kita atur nanti, yang kita buat konfigurasi, nanti lain-lainnya juga nanti sama. Jadi nggak usah mengkonfigurasi lagi ya. Tadi gimana tadi sudah lokal, sekarang ke Ether 3 laptop, kemudian di apply, oke, maka dia akan berubah nih jadi RS run slave, maka dia akan keluar kembali. Nggak usah panik karena kondisinya adalah mengkonfigur lagi seperti itu. Ini connect ya, itu oke. Kita lihat bridge-nya tadi baru sampai dengan lokal dan laptop. Setelah itu kita masuk ke Ether 4 ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, nah address karena address masih kosong, interface ya, interface yang belum adalah Ether 4 dan Ether 5 ya. Kita masuk di sini Ether 4, kemudian tetap ini output nggak usah dirubah, apply, oke, maka dia slave karena dia tidak tidak dimasukkan portnya, jadi masih slave. Jadi kalau misal ada yang menyambungkan ke port 4, maka dia akan RS ya, run slave seperti itu. Lalu yang belum adalah Ether 5 ya, apply, kemudian oke, seperti ini, maka dia akan jadi slave seperti ini. Nah, ini nanti akan mengkonfigur seluruhnya nanti pada saat nanti kita sambungkan ke internet ya. Ini kan kita masih belum sambung ya. Nah, sekarang kita lakukan untuk mengkonfigurasi IP-nya ya, IP address-nya. Nah, setelah kita punya sistem, oke, langkah yang awalnya setelah interface kita lihat dulu, kita lihat clock-nya. Nah, ini clock ini tujuannya pada saat nanti, terutama bagi yang main voucheran ya. Jadi kalau voucheran ini tanggalnya harus tepat. Ini saya udah tepat ya, AC Jakarta. Jadi nanti kalian bisa pilih AC Jakarta, kemudian apply. Tapi ini belum belum pada saat dimatikan dia masih ngaco ya. Jadi kalian harus nanti settingnya di sistem SNTP client. Nanti saya kasih tahu setelah dia terkoneksi. Jadi kalau sekarang masih belum terkoneksi ya. Jadi masuk di IP address dulu. Nah, address itu lalu kita setting dulu ya, IP-nya, IP pada modemnya. Nah, IP modem kita adalah 192.168.125, kemudian saya punyanya 192.168.125.1. Ini tidak boleh, jadi harus yang satu segmen ya. Kita misal dari 110 kemudian /24. Nah, di sini Ether modem, jadi masuk ke yang mau kita setting adalah modemnya dulu. Jadi ini modem dulu ya, kita pilih, kemudian apply. Nah, seperti ini kita kasih komen ya, biar kita ngerti ini setting pada internet. Setting pada internet. Lalu setting pada internet, kita klik OK, maka dia akan memberi tanda seperti itu. Nah, lalu setelah
kita setting di internet address listnya. Yang kedua adalah kita setting juga akses pointnya ya di Ether 2. Di Ether 2 kebetulan saya punya IP 192.168, kemudian di sini 10.1 yang saya punya. Tetapi karena kita di sini harus membuat dengan segmen yang lain, maksudnya tuh harus satu segmen ya, kita harus ubah dulu, misalkan 10 ya, kemudian slash, kemudian 24, jangan lupa yaitu prefix ya. Nah, yang kita setting interface-nya adalah yang lokal ya, yang lokal seperti ini. Kemudian di apply, kita kasih komen deh, di sini adalah jaringan pada access point seperti itu. Kemudian oke. Setelah ini oke ya. Jadi mempunyai dua jaringan yang nanti akan kita setting konfigurasinya. Nah, ini penting ya untuk address list. Nah, sekarang setelah di setting IP, apa betul kita tuh sudah tersambung apa belum gitu. Nah, caranya melihat yaitu kita lihat dari ini terminal, kemudian ping 192.168.11, kemudian di enter. Nah, ini dia belum tersambung ya, karena kita belum setting yang selanjutnya, kita baru menyeting awalnya tadi ya. Baik, untuk kita lihat di sini setting selanjutnya adalah root ya. Nah, root ini kalian bisa klik plusnya seperti ini, kemudian gateway-nya kita tulis IP yang ada pada modem 192.168, kemudian 125 ya, kita punya 120.25.1 ya. Coba kita lihat biar kita melihat di sini apa betul. Oh ya, 125 ya, ini yang ini ya. Kita bisa di sini bisa naikkan di atas. Oke. Ini 125.1. Jadi harus satu segmen. Jadi setelah 192.168.125.1, maka kita harus membuat atau melanjutkan dengan klik apply. Di sini yang harus kalian ketahui bahwa saat menulis IP-nya ini harus kondisinya reachable, Ether 1 modem. Jadi tidak boleh, kalau unreachable maka dia tidak akan bisa ya, tidak bisa terkoneksi. Jadi kita apply, kemudian oke. Nah, coba kita cek lagi apa betul kita masih bisa tersambung. Ini ya, jaringannya sangat lemot ya di sini, tapi dia sudah bisa terkoneksi ya, seperti ini koneksi ya. Oke. Ya, berarti 192.168.11. Oh, salah, sorry 192 ping 192.168.125.1, sorry tadi ya. Iya, baik ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke, udah tersambung ya, jadi seperti ini untuk yang ping. Tapi kalau kita ping google.com ini, maka masih belum tersambung. Jadi kita harus konfigurasi selanjutnya. Oke, setelah kita masuk ke address list seperti ini, ini sudah reachable seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke IP. Tadi rootnya kan sudah ya. Nah, sekarang masuk ke IP. Setelah itu masuk di firewall. Nah, firewall ini NAT ini yang kita harus atur kemarin ya. Aturnya adalah kita general, ada change screennet ini nggak usah dirubah lagi ya. Ini langsung action, kemudian masuk ke masquerade. Masquerade ini di apply, kemudian oke. Nah, kita kasih tanda ya. Soalnya nanti dia akan turun ke bawah, jadi kita harus kasih tanda bahwa ini settingan kita. Nanti dia akan turun terus ya, menambah terus pada saat koneksi.
Nah, setelah firewall ini yang kita lakukan adalah DNS ya. DNS ini kita harus menulis di sini 192.125.1 ya, karena tadi saya lupa tadi 11, jadi 125.1 itu yang dalam modem yang kita punya. Kita klik lalu allow remote request, kemudian apply, kemudian oke ya. Nah, kalau kita masuk ke sini, setelah kita seperti itu masuk ke sini, tadi DNS-nya sudah, lalu kita masuk ke DHCP client misalkan. Ini kita arahnya ke modem ya, modem ini, modem, kemudian apply, dan ini kita lihat ya. Oke. Kalau statusnya bound berarti itu sudah betul ya, interface-nya sudah betul, jadi nggak boleh kita menggunakan atau misalkan di sini IP kemudian client, terus kamu pilihnya misalkan lokal yang lainnya ya. Nah, ini kita masuk ke modem aja dulu, bound. Nah, kalau kita lihat nanti di sini DNS-nya, maka dia membagi ya. Ini yang langsung diberikan oleh MikroTik seperti itu. Oke. Sudah ya. Jadi IP, DNS sudah, firewall sudah. Oke. Nah, kita coba apakah tersambung gitu. Ping google.com misalkan seperti itu ya. Ya, jadi sudah tersambung. Nah, ini tandanya kalau pingnya berhasil seperti ini ya. Ini caranya. Lalu selanjutnya setelah men-setting sudah tersambung, yang kita lakukan adalah yang tadi adalah setting untuk jamnya agar tidak ngaco ya pada saat dimatikan ini dinyalakan lagi. Jadi harus tetap sama jamnya, jadi enable. Kemudian sini kita tulis ID pool NTP org. Kemudian di sini harus sama ID pool NTP org. Nah, seperti itu ya. Jadi kosong ID pool NTP org, yang bawahnya 1 ID pool NTP org, kemudian di apply mau ya. Ini nggak boleh bisa. Oke, udah sambung. Coba kita ping dulu. Lalu ping 1 titik ID titik pool titik NTP titik org. Ini kita copy, kemudian tadi oke, ini udah tersambung gitu
ya. Jadi memang dia harus nanti berubah jadi angka gitu. Ini sudah. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah sekarang menyambungkan ke access point. Jadi access point ini kita bisa melakukan internet ya pada saat itu. Nah, kita masuk ke DHCP server. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita setting di networknya. Ini kan ada DHCP, network, list, option, dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa lakukan dengan DHCP setup. Kemudian ini kan kita masuknya ke bridge ya, bridge, kemudian next, kemudian ini yang dijadikan adalah 192.168.10.24, kemudian next, DHCP-nya benar, kemudian ini udah dibagi, langsung naik aja gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, maka kita lihat lagi settingannya. Nah, untuk ini kita tambahkan di sini 24. Kemudian di sini ya disamakan ya gitu. Nah, ini adalah DHCP server yang sudah ini nanti dia akan membuat secara otomatis poolnya ya. Poolnya udah dibuat oleh ini, jadi mempunyai address poolnya seperti ini, nanti dibuat oleh mikrotiknya tersebut. Apply, oke. Nah, lalu setelah DHCP server sudah disetting, sekarang kita masuk ke hotspot. Nah, seperti hotspot ini. Hotspot yang kita lakukan adalah pertama kali yaitu buat server filenya dulu, profilnya dulu ya, profilnya dulu kita buat ya. Di sini kan loginnya ini cookie-nya harus dihilangkan dulu. Kalau HTTP PHP ini fungsinya untuk misalkan gunakan handphone yang lama ya, itu bisa terkoneksi. Kadang-kadang dengan PHP HP yang lama ini tidak tersambung, jadi harus gunakan HTTP PHP. Masuk ke general dulu. Di sini profil hotspot misalnya. Ini kita kasih nama profil atau dihapus dan profil hotspot, profil hotspot. Nah, alamat ininya, nah hotspot addressnya ini kita lihat di sini, IP address. Nah, kita lihat di sini, jangan sampai salah ya. Nah, yang dialamatkan kan di lokal di sini, jadi addressnya itu yang ini ya, jadi 192.168.10.10 gitu. Nah, DNS name-nya itu bila mana nanti kita masuk ke Google Chrome, kita nggak usah menggunakan IP, kita menggunakan seperti ini, misalkan hotspot ini .net. Ini harus sama ya, kita harus nanti setelah ini kita harus cek di DNS-nya. DNS ini harus sama ya, menggunakan get static. Nah, kemudian DNS statiknya harus sama seperti ini ya. Jadi profil hotspotnya harus sama nih, hotspot .net .luli kemudian net ini. Kemudian tadi ininya 192.168.10.10. Kemudian di apply, kita lihat seperti ini, maka dia akan seperti ini ya. Kalau lihat cachingnya dia jalan seperti ini ya, dia akan langsung aktif. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini nah, ini udah ini.
Oke. Nah, setelah kita profil, lalu kita masuk ke servernya. Nah, ke server ini kita tambah, kemudian di sini server hotspot. Kemudian ini kan hotspot ini kan diatur semua kan menggunakan bridge, jadi kita pilihnya yang bridge. Nah, di sini nggak usah di AD10 nggak usah dinonkan dulu, kemudian profil hotspot, kemudian apply. Oke, ini udah. Nah, selanjutnya kita membuat user profile. Misalkan contoh satu ya, misalkan di sini saya kasih rumah ya, betul, mungkin kepala sekolah Capsek. Di sini Capsek ini dia address poolnya di ACP pool, kemudian yang penting ini nih, share usernya, kemudian Capsek ini kita kasih 5. Kemudian di sini rate limitnya itu misalkan 1M slash 1M, misalkan 1M seperti ini ya, atau boleh 4M, misalkan 4M dan 1M ya. Nah, ini upload dan download ya. Nah, kemudian di sini sudah seperti itu, apply. Oke, ini ya. Setelah user profile, kita masuk ke usernya. Contoh dulu satu ya, nanti di sini kita buat. Nah, usernya misalkan di sini tadi Capsek ya, Capsek. Kemudian kita passwordnya apa, misalkan passwordnya 123, nah, seperti itu. Kemudian defaultnya yang tadi Capsek. Nah, seperti ini. Maka di apply. Oke, nah lalu coba kita cek apa betul kita sudah bisa terkoneksi gitu ya. Ya, setelah ini kita coba koneksinya ya. Masuk sini ke Google Chrome, lalu kita tulis di sini hotspot ya, maka akan tertampil seperti ini ya. Jadi login asli dari hotspotnya, dari MikroTik seperti ini. Jadi nanti kita bisa, misalkan tadi sudah ditulis loginnya website, kemudian di sini passwordnya 123, lalu oke. Ya, maka MikroTik ini sudah tersambung. Oke, sampai di situ aja. Situ dulu ya materi kita. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih ya. Oke, bye-bye.